Halo teman-teman semuanya, namaku Azamri Mahaputra. Selamat datang kembali di channelku No Air Blank. Di cerita santai kali ini, aku mau tunjukin kalian model-model yang pernah aku buat ketika aku masih kuliah arsitektur kemarin. Model itu bahasa Jerman dari maket. Bagi kalian yang belum tahu maket itu apa, maket itu adalah versi kecil dari bangunan yang kalian desain. Contohnya seperti yang aku pegang ini. Di era yang modern ini, kita sudah bisa membuat model di dalam komputer. Tetapi model fisik tidak kalah pentingnya dengan model 3D yang ada dalam komputer. Kalau kalian punya model fisik, kalian bisa berinteraksi langsung dengan apa yang kalian buat. Nah, sekarang aku mau nunjukin model-modelku dari semester awal sampai semester akhir yang pernah aku buat. Jadi langsung aja ya, aku mulai dari semester pertama. Nah, ini banyak banget ya debunya karena aku taruh di atas rak terus juga bersihinnya sulit. Kalau nggak salah, model ini aku buat untuk proyek pertamaku di semester 1. Jadi, kami dulu disuruh ngerancang desain untuk kamar student. Yang di depan ini itu jendela menuju luar, dan di dalam sini itu lorongnya. Jadi, pintu masuknya dari sini. Ini aku mau nunjukin kalian gimana dalamnya. Ini dari depan. Di sini ada meja belajar, di sini ada dapurnya. Ini kalian bisa lihat. Terus ini mejanya bisa dilipat ke atas juga. Ini dari belakang. Terus di sini kamar mandinya. Nah, tempat tidurnya itu ada di atas di sebelah sini. Dulu di tugas pertama ini nilaiku itu 2. Jadi di sini itu nilai itu pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu ibaratnya kalau di Indonesia itu A, 2 itu B, dan seterusnya. Aku nggak seberapa puas dulu dengan desainku yang pertama ini. Tapi ya lumayan lah dapat 2 untuk tugas pertama. Jadi ya udah. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin kalian ini. Ini itu model kecil banget. Model ini itu model yang paling jelek yang pernah aku buat kalau menurutku. Karena dulu aku dikejar deadline, aku nggak sempat untuk bikin temboknya dengan ketebalan tembok yang sesuai. Makanya kalian lihat kalau di sini temboknya tipis banget. Nah, ini model ketiga yang aku buat. Ini proyek semester 2. Dulu kita itu disuruh bikin micro house atau rumah kecil. Nah, ruang programnya dulu itu kamar mandi, tempat tidur, sama tempat belajar. Dulu aku membuatnya itu mepet-mepet deadline. Jadi aku nggak sempat bikin railing untuk balkonnya. Sehingga ini terlihat seperti bagian yang aneh, seperti atap. Ini bagian belakangnya juga belum aku tutup. Meskipun modelnya kayak gini, alhamdulillah dulu aku dapat nilainya bagus. Jadi nilai model itu hanya sebagian kecil dari nilai proyek kalian. Yang paling penting itu desainnya. Ini aku ajak kalian sedikit room tour. Pintu masuknya dari bawah. Terus di dalam sini tuh kamar mandinya. Nih. Di sini ada tangganya untuk naik ke atas. Di sini ada tempat tidur dan di sini ada tempat duduk pakai meja yang bisa dilipat juga. Dan di sini ada pintu keluar menuju balkon yang bisa digunakan kalau misalnya lagi santai-santai. Nah, ini proyek semester 2. Yang buat model ini itu bukan aku, karena dulu kita kerjanya kelompokan berdua. Jadi kita bikin tugas masing-masing, aku yang gambar, dia yang bikin model. Dulu kita ini disuruh bikin perpustakaan di tengah hutan. Tema konstruksinya itu bangunan kayu. Makanya kalian kalau lihat di sini semuanya terbuat dari kayu dan kalian bisa lihat konstruksi dalamnya. Ini modelnya udah lepas semua lemnya jadinya goyang-goyang. Terus lanjut lagi ke model selanjutnya. Model ke 1, 2, 3, 4. Model kelima. Yang ini. Ini juga temanya konstruksi sama kayak yang tadi. Proyek ini kami dulu itu disuruh buat akademi musik dan tari. Terus konstruksinya kita disuruh bikin konstruksi skelet bow. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya itu kebalikannya dari massive bow. Massive bow itu contohnya kayak bangunan yang tadi yang aku buat sebelumnya kayak gini. Coba kalau kalian bandingkan dengan bangunan ini, apa perbedaannya? Biasanya kalau massive bow, konstruksi penopangnya itu memakai tembok. Jadi dia yang menopang lantai di atasnya itu adalah tembok yang di bawah. Sedangkan kalau yang ini, dia namanya skelet bow. Skelet itu dari skeleton ya. Skelet bow itu mempunyai rangka seperti ini. Kalian bisa lihat ini bangunannya disangga oleh tiang-tiang.
Dulu model ini aku bikinnya itu nggak seberapa rapi. Kalian bisa lihat di sini tiang-tiangnya itu pada miring-miring semua. Tapi itu nggak apa-apa kata dosennya karena aku membuatnya manual pakai tangan bukan pakai laser. Ntar di model selanjutnya aku bakalan nunjukin kalian model yang dibuatnya pakai laser. Tapi sebelum itu, ini semester 5 aku buat model ini. Dulu kita ini disuruh bikin summer house. Jadi rumah untuk berlibur, dan rumah ini berada di dalam sebuah taman yang berbentuk oval. Bentuk oval ini sudah ditentukan, kita tinggal membuat dalamnya seperti apa. Tugas ini sebenarnya nggak dinilai, cuman kita diberi kredit keikutsertaan dalam proyek ini. Meskipun begitu, aku bikin modelnya juga nggak asal-asalan, karena menurutku proyeknya cukup menarik, jadi aku buat model ini secara maksimal. Nah, ini dia yang terakhir. Ini maketnya paling beda sendiri karena dia aku buatnya pakai laser. Kalian bisa lihat di sini rapi banget dan sangat detail dibanding model-model yang lain. Jadi dulu itu desainnya aku buat di komputer, terus setelah itu dikirim ke workshopnya. Dari situ orang workshopnya bakalan ngelaser apa yang sudah kita desain di komputer tadi. Kalau kalian buat pakai tangan, pakai cutter, itu kalian nggak bakal bisa serapi ini. Contohnya seperti fasad kaca yang ini, dia tipis banget. Kalau nggak salah dia itu cuma 1 mm aja tebalnya. Nah, proyek ini itu merupakan tugas akhir waktu kemarin aku masih kuliah. Kenapa aku ngerjainnya pakai laser? Karena aku waktu itu ngerjainnya benar-benar mau maksimal, mau all out, sehingga aku buat modelnya pakai laser. Dan buat model pakai laser ini itu sangat nge-save waktu karena kalian juga nggak perlu motong-motong, cuman kalian bakal ngabisin waktu lumayan banyak untuk ngedesain rangka-rangkanya. Tema yang aku pilih untuk tugas akhirku dulu itu konstruktif. Bangunan ini itu merupakan film house atau rumah film. Di dalamnya itu banyak macam-macam fungsi. Contohnya seperti bioskop, terus ada akademi film, ada tempat untuk pameran film, juga ada perpustakaan. Terus konstruksi utama bangunan ini itu dulu dari baja. Kalau dilihat sekilas itu nggak kelihatan kalau bangunan ini memakai konstruksi baja. Padahal di bagian ini, yang aku tunjuk ini, kalian bisa lihat garis-garis ini, itu di dalamnya ada rangka bajanya. Nah, sampai situ dulu aja kira-kira aku jelasin bangunan ini karena kalau jelasin sampai detailnya bakalan lama. Mungkin nanti di episode lain aku bakal ceritain tentang tugas akhirku ini supaya kalian bisa tahu dalam-dalamnya juga. Terima kasih kalian udah ngeliat video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi belajar arsitektur atau buat kalian yang mau studi arsitektur. Untuk support aku, kalian bisa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalau misalnya aku ada video baru kalian bisa tahu. Jangan lupa kasih like-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah sini. So, teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!